Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma ya da'imal fadli 'alal bariyah, ya basital yadaini bil 'atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, salli ala sayyidina Muhammadin khairal bariyah, waghfir lana ya dzal 'ula fi hadhihi al-lailati asyiyah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Yang saya muliakan panjenenganipun para alim ulama, para masyayikh, para yai, para asatidzah, ustazah, para hujjaj, segenap pengajar majelis-majelis taklim yang hadir pagi hari ini di Masjid Al-Muhajirin. Wabil khusus guru dan orang tua saya al-mukarram panjenenganipun Yai Haji Sahal, al-mukarram panjenenganipun al-mukarram Yai Haji Mastur Malik, Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin panjenenganipun Abah Haji Muhammad Nuruddin, yang tadi sudah menjadi imam salat subuh Masjid Al-Muhajirin, panjenenganipun al-mukarram Ustadzul Makmuman Mayor SPDI. Semoga Allah panjangkan usia guru kita, Allah tetapkan iman dan Islamnya dalam rangka menjaga semangat agama khusus imannya tercinta kita ini. Amin ya rabbal. Para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan, aparatur pemerintah baik yang hadir ataupun yang diwakili, wabil khusus untuk segenap kepala lingkungan di perumahan Pongangan Indah, Manyar, Gresik, di perjalanan safari dakwah dari Yayasan Badan Wakaf Al-Quran Cabang Kota Gresik, Abah Hussein, Bang Anas, Pandiri dan kawan-kawan, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin, para calon penghuni surga Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pagi hari ini paling tidak ada 3 keberkahan hampir kita. Keberkahan pertama, masih dikasih nikmat kita untuk menghirup hari paling berkah dalam kehidupan umat manusia, terutama Islam, adalah hari Jumat. Yang kedua, di awal hari ini kita masih dikasih kesempatan untuk bisa menghidupkan sholat berjamaah. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, kita masih dikasih kenikmatan keberkahan duduk di majelis ilmu agama, di mana ulama sepakat mengajarkan bahwa majelis ilmu, majelis mustajabu fihi doa. Majelis ilmu itu majelis tempat diangkatnya doa.
Semoga lewat 3 keberkahan yang berkumpul di Masjid Al-Muhajirin pagi ini sebagai asbab Allah akan jawab semua hajat-hajat kita, baik hajat dunia, lebih-lebih hajat di akhirat nanti. Amin ya rabbal. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia, kedatangan kami bersama Yayasan Badan Wakaf Al-Quran di Masjid Al-Muhajirin ini mempunyai satu misi, yaitu untuk mengumpulkan para wakaf-wakaf Al-Quran yang tujuannya adalah untuk menghidupkan kembali Al-Quran di tengah-tengah masyarakat Islamnya. Yang sangat kita rasakan bahwa memang belakangan ini pada umumnya kita di Indonesia sekarang sedang mengalami yang namanya darurat Al-Quran. Banyak dari kita umat Islam sudah tidak lagi menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Bahkan kalau kita mau jujur, apapun yang kita cari urusan di dunia ini semua sudah tertulis rapi dalam Al-Quranul Karim. Tapi sayang, berapa banyak kita umat Islam di kota Gresik ini yang hanya menjadikan Al-Quran tidak lebih sebatas hiasan dinding rumah belakang. Bahkan saya minta maaf kalau saya ada kesalahan dalam pengucapan. Berapa banyak kita umat Islam yang ada di manyar tercinta kita ini, di perumahan tercinta kita ini, yang hanya menjadikan Al-Quran tidak lebih sebatas mahar pernikahan saja. Selesai akad nikah dengan dalih penghormatan terhadap kitab suci, Al-Qurannya ditaruh di tempat yang tertinggi, untuk diambil pun susah lagi. Kapan kira-kira Quran bisa turun ke tengah-tengah masyarakat Islam? Biasanya menjelang Ramadan. Tapi nyuwun ngapura Pak, ini di Jakarta yang seperti ini. Di Jakarta. Kalau di Bomangan Indah ini Pak, insya Allah sama. Nah, atas dasar itu Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kami ingin mengajak jamaah sholat subuh Masjid Al-Muhajirin ini mau menjadikannya masing-masing seperti apa yang pernah baginda Nabi ajarkan. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca itu Al-Quran, karena sungguh Al-Quran yang kita baca nanti akan datang memberikan pertolongan di hari kiamat kepada para sahabat-sahabat Al-Quran. Boleh tanya boleh? Boleh boleh tanya Pak? Kita semua yang hadir di sini mau tidak menjadi sahabat Al-Quran? Insya Allah mau. Ayo kita lihat. Guru kula Al-Mukarram Kiai Fakhruddin Al-Bantani mengajarkan sahabat Al-Quran itu bukan hanya satu. Beliau mengajarkan alhamdulillah Allah menjadikan sahabat Al-Quran ada 3 jenis. Pertama, mereka sahabat Al-Quran manhifzul Quran. Mereka yang mampu menghafal Al-Quran, menjaga hafalan Al-Qurannya, serta mau mengamalkan apa yang diperintahkan Al-Quran kepada mereka. Yuk, banyak dari kita sekarang umat Islam, Pak, adik-adik saya, mereka mampu menghafal Al-Quran tapi tidak mampu menjaga hafalan Al-Qurannya. Bahkan dalam mengamalkannya pun, berapa banyak dari kita yang dulu seperti orang tua saya pernah bicara, Rahmatul Abror Izzuddin MZ, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa. Orang tua saya pernah mengucap begini, berapa banyak kita yang membaca Quran dengan suara merdu dapat piala, tapi yang mengamalkan Quran secara utuh malah dipenjara. Ya. Oke, secara jujur di perumahan Bomangan Indah ini masih sedikit yang bisa menghafal Al-Quran.
Mudah-mudahan nanti para penghafal Al-Quran turun kepada anak keturunan kami Syauqi. Amin ya Rabbal. Kalau begitu jadikan pagi hari ini yang kedua dari sahabat Al-Quran. Siapa? Manquri Al-Quran. Mereka yang mau membaca Al-Quran setiap hari dalam kehidupannya. Memang standar orang baca Al-Quran seperti apa Syauqi? Disebutkan dalam hadis baginda Nabi, sungguh mereka yang mampu membaca Al-Quran minimal 100 ayat saja dalam setiap hari dalam kehidupan mereka, Allah berikan dua keistimewaan bagi mereka yang setiap hari membaca 100 ayat dalam Al-Quran. Apa? Pertama, mereka yang mau membaca 100 ayat dalam Al-Quran, doanya tidak akan pernah tertolak dari sisi Allah karena keistiqomahannya membaca minimal 100 ayat. Dan yang kedua, mereka sudah menggugurkan haknya Al-Quran dalam kehidupannya. Jadi alhamdulillah sih para ibu-ibu di sini setiap hari baca Quran. Alhamdulillah, walaupun cuma Waqiah sama Al-Mulk saja setiap hari. Surah An-Nahl. Apakah kami masih berhak untuk menjadikan diri kami sebagai sahabat Al-Quran Syauqi? Oh tentu. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, karena sahabat Al-Quran yang ketiga apa? Man uhiyal Quran. Mereka yang mau menghidupkan Al-Quran kembali di tengah-tengah masyarakat. Di mana tadi orang tua saya Abu Husain menyebutkan pada saat sambutan beliau, baginda Nabi mengingatkan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kita umat Islam yang terus belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran itu sendiri. Nah, makanya mengambil keberkahan pagi hari bersama Al-Quran di hari Jumat ini, kami ingin mengajak semoga pagi ini jamaah Masjid Al-Muhajirin mau ikut berpartisipasi dalam rangka menghidupkan Al-Quran di tengah-tengah masyarakat. Insya Bapak Ibu, sebentar lagi akan ada tim kami yang mengitarkan kotak infak. Tapi saya minta maaf, saya minta ridho. Lebih baik saya jujur pagi hari ini daripada nanti harus Bapak Ibu bertanya kepada kami soal infak di yaumil hisabnya Allah. Itu selalu menakutkan buat saya. Tujuan infak ini bukan untuk Al-Quran, tapi tujuan infak ini adalah mutlak untuk membantu meringankan perjalanan safari dakwah kami bersama Al-Quran. Karena memang kedatangan kami di hari ke-8 ini di Manyar Gresik ini, alhamdulillah tidak atas sponsor dari perusahaan manapun, juga tidak atas bantuan dari pejabat manapun. Bahkan ke berbagai masjid dan majelis taklim kami hadir tanpa meminta biaya apapun. Sebab kami bertekad dari yayasan, program Al-Quran ini harus benar-benar dari umat, maka insya Allah manfaatnya pun akan kembali kepada umat itu sendiri. Jadi sebelum kita mulai majelis ilmu pagi hari ini, kami ingin mengajak masing-masing dari kita, termasuk apa yang didoakan baginda Nabi setiap pagi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umat-umatku ini di pagi harinya. Mengambil keberkahan sedekah pagi, kami berharap jamaah Masjid Al-Muhajirin ini mau ikut berpartisipasi dalam rangka meringankan safari dakwah Al-Quran pada pagi ini. Insya mau membantu meringankan safari dakwah untuk Al-Quran 22 orang. Ini kan lebih yang hadir 20. Mau ikut membantu meringankan safari dakwah agama Allah untuk Al-Quran? Bawa duit? Pintar. Oh, buat apa? Tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa.
yang bawa duit dan mau membantu untuk lebih meringkas waktunya saja untuk majelis ilmu, tolong persiapkan dulu duitnya. Yang nggak bawa duit juga buat nopo-nopo, pinjam dulu sama sebelah. Mohon jangan. Ya, sambil kotak infak lewat, sama-sama kita mengambil keberkahan hari Jumat dengan bersolawat asril. Semoga lewat keberkahan solawat asril ini Allah jauhkan manyar kita dari bencana, Allah jauhkan orang-orang zalim dalam kehidupan kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina wa ashghili zalimin bizal. Allahumma sholli ala wa ashghili zalimin bizal wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi. Sekali lagi lebih kompak bersalawat. Allahumma sholli ala wa ashghili zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu, semoga harta yang Bapak Ibu keluarkan pagi ini secara tunai nilainya dilipat gandakan dari Allah, baik di dunia lebih-lebih untuk modal kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia, satu siang ada seorang pedagang sukses sedang duduk di halaman Masjid Al-Muhajirin. Tidak ada orang yang kenal dengan pedagang ini karena beliau sering merendah. Lagi enak-enak memperhatikan kegiatan masyarakat di sini, ada seorang wartawan lewat, kebetulan melihat ini pedagang. Dihampirilah ini pedagang oleh wartawan, terjadilah obrolan ringan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ada apa? Enggak, saya cuma pengen ngobrol-ngobrol sambil belajar. Oh boleh. Mau tanya apa? Begini Pak. Apa? Sebenarnya harta Bapak tuh ada berapa rupiah Pak? Harta saya? Harta saya rasanya enggak lebih dari
60 juta. 60 juta. Lalu kendaraan Bapak ada berapa jenis, Pak? Kendaraan saya cuma sepeda motor itu saja yang terparkir di halaman masjid. Motor. Lalu anak Bapak ada berapa orang, Pak? Nah, kalau ngomongin anak sebentar, saya pikir dulu. Mulai lupa soalnya. Ya, sudah, Pak? Sudah. Berapa anak Bapak? Rasa-rasanya anak saya cuma satu. Ini wartawan nggak terima dengan jawaban pedagang tersebut. Proteslah di wartawan. Pak, kenapa sih Bapak mesti membohongi kami wartawan, Pak? Kami tahu Bapak seorang pedagang sukses yang mempunyai berbagai macam toko, berpuluh-puluh toko di berbagai macam kota di Jawa Timur ini. Makanya keyakinan kami, Pak, sebagai wartawan, jangankan 60 juta rupiah, miliaran rupiah pun Bapak punya. Kenapa Bapak bilang mesti cuma 60 juta rupiah saja? Enggak, Pak, kami wartawan enggak minta duit kok, Pak. Dan kami juga paham, Pak, sebagai pedagang yang sukses mempunyai toko di berbagai macam kota, Bapak punya kendaraan jangankan motor, Bapak punya berbagai macam jenis armada, mulai dari truk sampai bus. Bahkan Bapak punya mobil, beberapa mobil keluaran terbaru. Kenapa Bapak bilang kendaraan Bapak cuma motor? Enggak takut, Pak, nanti dibilang kufur nikmat di hadapan Allah. Dan maaf, Pak, sebagai pedagang yang sukses, profil keluarga Bapak pernah tercantum dan terpampang di berbagai macam media cetak. Makanya kami tahu, Pak, anak Bapak sesungguhnya ada 4, Pak. Kenapa Bapak bilang anak Bapak cuma 1? Sampai hati Bapak nih tidak mau mengakui 3 anak Bapak lainnya. Demi Allah, baru pas siang ini, Pak, saya melihat ada orang tua yang tidak mengakui 3 anak lainnya. Ya Allah. Mendengarkan cercaan pertanyaan tersebut, tanpa disadari melelehlah air mata ini pedagang. Sambil berkaca-kaca mata ini pedagang, beliau bilang, Pak wartawan, mungkin panjenengan benar. Sebagai pedagang sukses yang mempunyai toko di berbagai macam kota, harta saya hitungannya miliaran rupiah. Tapi ketahuilah, hai Mas wartawan, dari miliaran rupiah harta yang ada dalam rekening saya, rasa-rasanya yang baru saya keluarkan untuk agama Allah, saya taruh di masjid, saya titip di pondok pesantren, saya santuni anak-anak yatim, saya bantu saudara-saudara yang sedang kekurangan, rasa-rasanya baru 60 juta ini. Inilah harta saya yang sesungguhnya di hadapan Allah. Sementara yang kata kalian miliaran rupiah cuma akan jadi rebutan ahli waris saya ketika saya meninggal dunia nanti. Dan kamu juga tidak salah. Memang benar saya punya berbagai macam jenis kendaraan, saya punya beberapa mobil keluaran terbaru. Tapi maaf Pak wartawan, rasa-rasanya kendaraan yang mampu mengantarkan saya masuk ke dalam Masjid Al-Muhajirin ini ya cuma motor itu saja. Sementara kendaraan-kendaraan yang kata kalian banyak cuma terparkir rapi saja di halaman rumah. Jangankan terpakai, bahkan membawa manfaat bagi tetangga saya yang sedang kesusahan saja, kendaraan saya nggak pernah terpakai. Padahal saya tahu baginda Nabi mengingatkan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia yang membawa manfaat bagi manusia lain. Dan kamu benar. Demi Allah, saya tidak menghilangkan ketiga anak saya. Anak saya memang 4 Pak wartawan. Tapi dari keempat anak-anak saya ini Pak wartawan, rasa-rasanya yang benar-benar menjadi pelanjut cerita penerus sejarah, belahan jantung, anak soleh yang nanti akan mendoakan saya ketika saya meninggal dunia, rasa-rasanya cuma 1 ini Pak wartawan. Sementara 3 anak saya lainnya mereka sudah terlampau sibuk untuk ngurusin urusan mereka masing-masing. Jangankan menjenguk kami yang sudah mulai tua ini,
bahkan untuk menelpon kami, untuk mengurangi rasa rindu kami menelpon saja, mereka harus mengeluarkan berbagai macam jenis alasan. Bapak Ibu jamaah al-muhajirin, para calon penghuni surga Allah yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya minta maaf kenapa pengajian di al-muhajirin pagi hari ini saya buka prolognya seperti ini. Saya minta maaf, saya minta maaf. Karena mungkin saja cerita yang tadi saya ceritakan, pedagang tersebut adalah salah satu dari jamaah al-muhajirin pagi hari ini. Atau tidak menutup kemungkinan yang namanya rezeki, jodoh dan maut mutlak milik Allah. Betul? Kalau tidak ada pengingat semenjak dini, saya khawatir nanti-nantinya ternyata jamaah al-muhajirin ini pedagang tersebut. Kok bisa begitu, Syekh? Saya minta maaf. Dari sekian banyak harta yang Allah berikan kepada kehidupan kita ini, sudah berapa banyak harta itu yang kita kembalikan lagi untuk jalan Allah? Dari sekian banyak kendaraan yang terparkir di halaman rumah kita, berapa banyak kendaraan kita yang mampu membawa manfaat bagi tetangga-tetangga kita? Dan saya minta maaf, dari sekian banyak anak yang ada dalam rumah tangga kita, Pak, berapa banyak anak-anak kita yang sudah kita didik agama secara benar? Iya, anak yang ada dalam rumah tangga kita merupakan amanah yang Allah berikan kepada kita sebagai keluarga. Betul. Jangan sampai lupa, menyia-nyiakan amanah itu dalam Islam masuk dalam hukum khianat. Dan khianat merupakan salah satu dosa besar di hadapan Allah Qadhi Rabbul Jalil. Banyak dari kita sekarang ini cuma berpikir, ya Allah, nah kau harus sekolah yang pintar, nggak peduli mau contek mau tidak, pokoknya kau pintar nak, supaya kau nanti bisa kuliah di tempat universitas yang hebat. Kalau kau lulusan universitas hebat, kau bisa kerja di perusahaan yang besar. Kalau kau kerja di perusahaan besar, maka gajimu pun besar. Kalau gajimu sudah besar, kau bisa menyenangkan orang tuamu nanti. Pertanyaan terbesar, apakah dengan harta kita bisa senang? Saya minta maaf, tanyalah sama diri kita. Berapa banyak yang dari kecil anak kita sekolahkan, kita banting tulang. Sekarang begitu mereka sudah lulus dan bekerja, seringkali lupa akan duitnya kepada kita. Saya punya contoh, pakai contoh saja ya uniknya. Minta maaf, biar lebih gampang. Begini. Mudah-mudahan contoh saya nggak terjadi di perumahan kita ini. Amin. Umpama ini terjadi kebakaran tepat di samping rumah kita. Api membesar, kita di dalam tidak tahu di samping rumah terjadi kebakaran. Masyarakat di perumahan ini panik, teriaklah dari luar, "Pak, Bu, kebakaran, ayo keluar, selamatkan barang-barang yang bisa dibawa keluar." Kita di dalam, kita tidak dengar apa nih orang ngomong. Kita intip dari jendela, benar api sudah membesar. Masuk kita ke kamar untuk membereskan barang-barang dan dokumen yang bisa kita bawa keluar. Kan biasa gitu ya, kalau terjadi kebakaran gitu. Ketika Bapak Ibu lagi beresin barang untuk dibawa keluar, anak Bapak Ibu lihat lagi enak-enakan tidur. Kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan ketika di samping rumah terjadi kebakaran hebat, anak malah asik-asik tertidur? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Bangunkan. Kalau tidak mau bangun, seret. Alhamdulillah.
gendong. Kalau tidak bangun juga seret. Pertanyaan yang sebenarnya yang saya mau ajukan, saya minta maaf sebelumnya ini. Kalau untuk urusan api dunia, Bapak Ibu mau capek-capek ngegendong anaknya, nyeret anaknya supaya tidak terbakar? Lalu kenapa untuk urusan api neraka tidak ada mau kita untuk ngegendong anak kita supaya nggak masuk ke dalam neraka? Kenapa kita lupakan pendidikan dasar agama anak-anak kita? Belakangan ini memang kita rasakan akibat kebutuhan kita akan dunia yang semakin meningkat, menyebabkan iman kita kepada Allah yang semakin menurun. Suka atau tidak suka? Padahal baginda Nabi mengajarkan ma min mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua anak yang dilahirkan ke dunia ini posisinya, keadaannya suci. Fa'abawahu yahudiyan nasraniyan au majusiyan, maka bapak ibunya lah yang akan menjadikan anak ini menjadi seorang Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Kita, saya minta maaf Bapak Ibu, saya minta maaf banyak, saya minta maaf di tiap pengajian. Bu, kapan terakhir kali ibu memeriksa bacaan anak dan cucunya dalam Al-Quran? Cuma satu. Pak, kapan terakhir Bapak masuk ke Al-Muhajirin untuk sholat berjamaah bareng anak dan cucunya? Setiap hari. Idul Fitri. Ingat, Al-Quran sudah mengajarkan kepada kita, mewanti-wanti hampir 15 abad yang lalu. Anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu, jagalah keluargamu, jagalah orang-orang yang menjadi tanggung jawabmu dari siksa api neraka. Bukankah baginda Nabi tadi hadisnya sudah saya sebut dalam video? Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa salasin. Kalau anak cucu Adam meninggal dunia, terputus semua amalnya kecuali 3 yang akan terus mengikuti. Ilmu yanfa, shadaqatan jariyah, wa waladun shalih ayyadullah. Ilmu yang bermanfaat, sedekah yang diterima, dan doa anak soleh yang mendoakan orang tuanya ketika kita meninggal. Ya, sekarang prihatin kita. Padahal baginda Nabi dalam riwayat lain sangat mengingatkan apa? Baginda Nabi mengingatkan dalam riwayat lain, al-baitu madrasatul ula. Rumah itu pesantren pertama untuk anak-anak kita. Pepatah Arab pun mengajarkan ma fil aba fi abna. Bagaimana orang tua, begitulah anak. Jadi jangan pernah kita berharap punya anak yang soleh dan soleha kalau kita orang tua nggak bisa bersikap soleh dan soleha di hadapan anak. Mimpi kita di perumahan ini mempunyai generasi muda yang Qurani, tapi kita sendiri orang tua nggak pernah baca Al-Quran di hadapan anak-anak kita. Dan maaf, jangan pernah berharap Pak, Masjid Al-Muhajirin akan dipenuhi anak-anak muda untuk sholat berjamaah kalau kita orang tua nggak mau mengajak anak-anak kita untuk sholat berjamaah di Al-Muhajirin. Al-Imam Asy-Syafi'i ketika masuk ke dalam satu kampung, yang beliau lihat cuma 2 perkara. Beliau nggak pernah peduli berapa banyak orang kaya yang ada di kampung tersebut.
Beliau nggak peduli berapa banyak titel yang terpampang di kampung tersebut. Yang beliau lihat ketika masuk ke dalam satu kampung, dua. Apa? Masjid lebih bagus daripada rumah sekitar. Dan yang kedua, anak-anak kita masih mau menghidupkan dan memakmurkan masjid-masjid yang ada di tempat. Imam Syafi'i kalau melihat dua hal ini bergembira hatinya. Kenapa? Karena Islam masih bakal lama di tempat tersebut. Golongan bapak-bapak saya insya Allah golongan aman, Pak. Kenapa saya bilang aman? Masih bertemu dengan ulama-ulama yang masyhur dan alim. Golongan saya nih, seusia saya 46 ke atas, itu golongan yang sudah mulai lampu kuning. Lampu kuning karena saya bercermin dari bapak-bapak, itu masih lebih baik. Pernahkah kita pikirkan ketika nanti adik-adik saya yang mereka bercermin kepada diri saya ini, ya Allah ya Rabbana, malu saya kalau jadi cerminan untuk adik-adik saya. Ini yang terjadi sekarang. Makanya saya teringat ketika dulu masih menjadi santri, diajarin oleh guru saya Abdul Syekh Bahrul Muhammad Iskandar SI. Beliau pernah mengajarkan dalam kitab I'anatul Talibin karya dari Syekh Abu Bakar Asy'ari. Disebutkan dalam kitab itu, sungguh anak dalam Islam itu ada 4 tingkatannya. Dan dari 4 tingkatan anak ini semua bergantung dari orang tuanya sendiri. Ada 4 tingkatan anak dalam Islam yang tiap tingkatan ini bergantung dari kita orang tua. Makanya tadi saya bilang, jangan pernah berharap punya anak soleh soleha kalau kita nggak bisa bersikap soleh soleha dalam hidup. Pertama, dalam Islam itu ada yang disebut waladun soleh, anak yang berbakti. Ciri-cirinya bagaimana, Syauki? Waladun soleh ay man barra liwalidayhi fi hayatihima wa ba'da mautihima. Itulah anak yang berbakti. Ketika orang tuanya ada, nurut. Apapun yang diperintahkan orang tua, menyambut perintah orang tua dengan hati gembira. Mukanya tidak pernah masam di wajah orang tuanya, selalu tersenyum kepada orang tuanya. Ucapan-ucapannya nggak pernah menyelisihi dari ucapan orang tuanya sendiri. Ketika diberikan nasihat dengan semangat duduk. Nah, iya Ma, ada apa Ma? Tolong dong nak, beliin Mama kecap di warung. Mama lagi nanggung masak. Ntar kalau ditinggal gosong. Oh iya Ma, iya baik. Berapa? Ini Ma kecapnya. Alhamdulillah, makasih ya. Iya Ma. Tapi maaf nak, Mama tahu kau capek ke warung depan. Tapi ini udara sudah mulai mendung nak, di samping ada jemuran. Kalau nggak diangkat khawatirnya hujan. Tolong nak angkatin dulu nak. Oh iya mak iya. Padahal masih capek tuh kan. Tapi tetap dilakukan, diangkat jemurannya. Begitu selesai ngangkat jemuran, kita orang tua lagi. Nah ayo, sekarang sudah mau masuk zuhur. Siap-siap ambil sahur. Berangkat kita ke Al-Muhajirin sholat berjamaah. Oh baik Pak. Dengan gembira menyambut ajakan orang tuanya. Dan ketika kita meninggal dunia, subhanallah, anak kita inilah, karena melihat perilaku kita, anak inilah yang rajin ziarahi makam kita, rajin menghatamkan Quran untuk kita, bahkan selalu membaca doa baca Qurannya itu untuk orang tuanya. Sebelum baca Quran selalu membaca doa ini. Allahumma sawaba ma qara'tu minal Qur'an illa walidi. Ya Allah, kalau memang bacaan Quran saya sekarang ini ada pahalanya, kalau ada pahalanya ya Allah, sampaikan pahala bacaan Quran saya untuk orang tua saya di alam
Ada dalam Islam itu disebut waladun bar. Apa waladun bar? Anak yang baik. Jadi dalam Islam ada anak berbakti, ada anak baik. Anak baik bagaimana Syauki? Dalam kitab I'anah disebutkan ciri-ciri anak baik itu ternyata man aqa'uhu liwalidayhi fi hayatihima wa barra ba'da mautihima. Anak yang baik itu dalam kacamata Islam ternyata ketika kita orang tuanya masih ada tampaknya enggak menurut, diperintahkan melawan, disuruh nyautin ucapan orang tua. Kalau ngomong sama orang tua nadanya selalu tinggi. Nah, tolong dong mama, kenapa mak beliin gas di warung? Nih kompor udah mau habis, nenek kan mama lagi nanggung masak, nanti jadi basi. Mama aja jalan sendiri, mama kan punya kaki. Saya lagi asik main game online. Begitu kita menjelang zuhur, nak, ayo nak, kita berangkat ke masjid nak untuk sholat berjamaah nak. Bapak aja pak, jalan pak, kan umur tuaan bapak. Saya masih muda. Masjid golongan 50 tahun ke atas, gengsi dong. Anak muda masuk masjid. Ketika orang tuanya masih ada, tampaknya nggak menurut, tapi subhanallah, nih. Ketika orang tuanya meninggal dunia, karena ini anak punya orang tua yang soleh dan soleha, selalu mendoakan anak yang gak putus asa dari rahmat Allah, selalu meriadohi anak-anaknya supaya jadi anak-anak yang paling tidak anak yang baik dalam rumah tangga kita. Terbukti ketika kita meninggal dunia, Allah bukakan hidayah kepada anak yang kelihatannya gak menurut ini. Ini anak inilah yang paling kehilangan orang tuanya, rajin datang ziarah ke kubur orang tuanya, rajin bersedekah atas nama orang tuanya, rajin bikin haul dan tahlil untuk orang tuanya, rajin untuk menyambung silaturahmi kepada kawan-kawan orang tuanya ketika itu. Sesibuk-sibuknya anak yang baik dalam Islam, setiap habis sholat tidak pernah dilepas hadiah Fatihah untuk orang tuanya. Ini kan repot sekarang. Banyak anak-anak kita, karena kita nggak didik ke pesantren, nggak kita masuk, nggak kita ajak untuk majelis ilmu, sehingga anak-anak muda sekarang ini memenuhi kebutuhan agamanya, ujungnya ngajinya sama Mbah Google, belajarnya sama ustazah YouTube, belajar fikih sama mazhab Instagramnya. Bayangkan, sampai ada orang tua berziarah ke makam orang tuanya, seada anak berziarah ke makam orang tuanya dibilang bid'ah. Na'udzubillah. Mereka lupa dalam kitab Ta'limul Muta'alim dijelaskan bahwa arwah orang tua kita itu wahum yajlisuna ala maqabirihim. Mereka orang tua kita itu duduk di atas makomnya, Pak, di atas pusaranya, menanti kehadiran kita, kedatangan kita ke mereka. Ini kan selaras, Pak, dengan hadis baginda Nabi mengajarkan bahwa nasib ruh di alam ruhnya itu macam orang timbul tenggelam. Mereka cuma menanti kiriman-kiriman doa dari anak-anaknya. Ini belakangan ini ya Allah, sampai ada kejadian di Pontianak. Saya ditanya sama teman-teman, oke, apa? Memang hukumnya Fatihah untuk ruh apa Syekh? Saya bilang, bang, 2025 masih ngomongin Fatihah buat ruh. Ya saya kan pengen tahu saja nyampe apa tidak. Ya sudah nyampe bang. Apa dalilnya Syekh? Ini dia nih. Tadi katanya cuma nanya sampai, sekarang nanya dalil. Yang enggak, tapi kan Islam itu harus berdiri di atas dalil.
Kalau saya keluarin dalil saya, abang yang gak seneng dengan pembacaan Fatihah untuk ruh pasti akan menolak dengan dalil yang abang punya. Akhirnya kita jadi perang dalil, bang. Capek Islam sama perang dalil. Perbedaan itu saya bilang, perbedaan yang terjadi di dunia ini tidak perlu dalil, perlunya pendewasaan. Karena Al-Quran sendiri mengingatkan kepada kita, ketika ketemu perbedaan, lana a'maluna walakum a'malukum. Ya nggak bisa begitu, Syauqi, pokoknya dalil. Apa dalilnya? Dada bang, sekarang begini saja. Daripada pakai dalil nanti ahli debat kusir. Bagaimana kalau kita langsung praktek? Praktek apa, Syauqi? Bagaimana kalau abang mati duluan? Nanti saya kirimin Fatihah. Kalau nggak nyampe balik lagi nggak apa-apa. Nanti saya kasih tahu ke orang-orang Gresik. Dia nggak mau. Padahal jelas dalam hadis baginda Nabi, orang tua yang di alam ruhnya yang sudah meninggal di alam ruh, nasibnya macam timbul tenggelam di tengah laut. Saya tanya, ibu, kalau ibu lagi tenggelam di tengah laut, saya datang kepada ibu bawain berlian sekep pelantangan, kira-kira panjenengan pun ambil apa enggak? Sekep pelantangan loh, berlian. Sepakat ya? Kalau pulau datang ke hadapan panjenengan itu cuma bawa ban bekas yang harganya 30.000, apa kita pikir orang tua kita bangga di alam loh ketika kita pintar? Apakah kita berpikir orang tua kita bangga gaji kita besar? Apakah kita pikir orang tua bangga dengan mobil kita yang banyak? Tidak. Yang beliau bangga itu ketika mereka masih mengirimkan doa. Sebagaimana tadi hadisnya saya sebut, doa anak soleh. Nah kalau doa satu anak soleh saja diterima sama Allah, bagaimana ketika anak soleh ngumpulin tetangga untuk duduk berzikir buat orang tuanya? Di mana ulama mengajarkan berkumpul minimal 40 orang dalam satu majlis, kemudian mereka berdoa, doakan doa wali seperti doanya satu wali. Dan doa wali Allah gak akan pernah mungkin. Ibu, makanya boleh pulang pesan dulu, boleh pulang pesan. Terutama buat ibu, kenapa bapak-bapak saya nggak ajak ngomong? Kita CS pak. Lagipun saya minta maaf. Kita orang laki itu tidak pernah nungguin anak 24 jam. Istri kita lah yang nungguin anak nyaris 24 jam, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali anak kita. Makanya saya pesan buat ibu-ibu, boleh bu saya pesan? Berhati-hatilah mengucap kepada anak. Kenapa bisa begitu Syauqi? Karena guru kula Al-Mukarram Kiai Syahroni mengajarkan ucapan yang berulang-ulang dari orang tua kepada anak merupakan bagian daripada doa. Dan doa orang tua kepada anak itu ada majasnya kadoa'in nabi li ummati, seperti doanya Nabi untuk umatnya. Makanya saya mohon latih ucapan kita dengan ucapan yang baik-baik. Ketika anak lagi cucu lagi datang nakalnya, jangan langsung vonis, kamu nggak bisa dibilangin durhaka kamu, jangan. Tolong jangan. Kenapa? Semakin sering kalimat durhaka terucap dari orang tua, Pak, maka itu merupakan bagian dari doa. Saya khawatir Allah berikan kita nanti benar-benar anak durhaka dalam kejadian. Saya ceritakan dia sedikit ya. Ini terakhir. Sampai jam berapa kita ngaji?
Ada sebuah keluarga di Saudi Arabia, keluarga ulama, keluarga ulama. Satu pagi dia terdiri dari bapak, ibu, dan anak. Anaknya cuma satu. Satu hari, satu malam, bapaknya ngomong kepada istrinya, Bu, ya Pak, nanti habis subuh tolong masak agak banyakan ya. Loh, memang kenapa Pak? Karena ada mau tamu yang datang. Siapa silaturahmi itu? Namanya ulama, banyak yang silaturahmi. Oh iya Pak, baik Pak. Masak nanti dari habis selepas sholat subuh masak banyak, agak banyak. Dia punya anak kecil saat itu. Ya namanya anak kecil kan dibilangnya susah. Dia habis main dari luar, masuk ke dalam bawa segenggam pasir, ditaburin di masakan yang sudah matang. Begitu ibunya balik ke meja, ngelihat makanan penuh pasir yang matang, marah ibunya. Ya Allah nak, mama nih dari habis subuh belum istirahat nak. Sebentar lagi nih tamu mau datang. Bagaimana mama bertanggung jawab kepada abah nak? Luar biasa nak kenakalan kamu. Mama sumpahin kamu jadi imam Masjidil Haram. Nih, ini loh orang tua yang soleh dan soleha. Hati boleh panas, tapi otak tetap adem, tetap dingin, terkontrol semua apa yang diucapkan. Ini contohnya. Setiap marah keluar kalimat itu. Ada jadi anak yang jadi imam Masjidil Haram, jadi imam Masjidil Haram. Setiap marah. Sampai pada puncaknya ketika nih anak berusia 15 tahun, abahnya sudah meninggal dunia. Akhirnya ngomonglah karena sudah pada puncaknya, ngomonglah ibu ini kepada anak, nah, kalau kemarin abahmu masih ada, ibu masih bisa cerita nak ke abah. Sekarang ini ibu nggak sanggup menghadapi kenakalan kamu yang makin luar biasa nak. Demi Allah nak, silahkan siang ini kau keluar dari rumah ini. Jangan pernah kau balik ke rumah ini sebelum kau jadi imam Masjidil Haram. Berjalanlah waktu, Allah kabulkan doa dari ibu tersebut. Bapak Ibu tahu siapa? Syekh Abdul Rahman As-Sudais. Dan terbukti saking seringnya terucap kalimat jadi imam Masjidil Haram dari seorang ibu kepada anak, sampai saat ini Syekh Abdul Rahman As-Sudais masih jadi imam rawatib Masjidil Haram. Kawan-kawan seangkatannya beliau, Syekh Uzaifi, pokoknya Syekh Ismail itu sudah pada pensiun. Yang paling sepuh bahkan Syekh Abdul Rahman As-Sudais diangkat jadi presiden untuk imam di Haramain, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Mudah-mudahan kita dikaruniakan rezeki untuk bisa sholat di belakang dari Syekh Abdul Rahman As-Sudais. Amin ya rabbal alamin. Makanya saya pesan hati-hati dalam mengucapkan kepada anak, karena kita nggak akan pernah tahu bagaimana nanti masa depan anak kita. Jadi ketika anak nakal, jangan langsung diucap, kamu ini susah dibilangin anak jin kamu. Jangan. Iya, kalau anaknya nggak berani nyaut, Bu. Bayangkan kalau anaknya berani melawan ucapan ibu. Kalau saya anak jin, ibu, ya udah. Makanya ketika saya ditanya sama jamaah, saya tahadisan bin imam, Soki, ada apa? Doain ya Soki. Doain apa? Saya nggak bisa doa sih. Ya pokoknya terserah kamu, baik. Apa yang minta doa ibu? Doain biar anak saya soleh-soleha. Loh memangnya kenapa? Anak saya saat ini susah benar dibilanginnya Soki. Saya ketawa, saya bilang, Bu, dalam Islam itu nggak ada anak yang nakal. Nggak ada dalam Islam anak nakal. Yang ada itu orang tua yang kurang sabar. Ini saya ulang nih. Dalam Islam nggak ada anak yang nakal. Yang ada orang tua yang nggak sabar. Kadang-kadang ibu lagi berantem sama suami, ke bawah ke anak.
sampai 8 tahun ini lagi nakal-nakalnya luar biasa. 8 sampai 15 tahun lagi mencari jati diri. 15 sampai 20 tahun dia akan meniru orang-orang terdekatnya. Jadi sabar-sabarin kita orang tua. Memang itu dia. Jadi ketika anak lagi nakal, ya Allah nak, bandel banget nak, mama sumpahin kamu jadi presiden Indonesia. Itu lebih baik daripada anak setan. Didik lagi, kembalikan lagi nilai-nilai agama dalam rumah tangga kita. Sekali lagi, lewat keberkahan Quran, kita berharap paling tidak Allah karuniakan anak cucu dalam rumah tangga kita, anak-anak cucu yang baik-baik semua. Amin ya rabbal. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia, dalam rangka memperbanyak lagi generasi-generasi muda Quran, baik di Gresik kita ini, lebih-lebih di Indonesia ini. Makanya kami ingin mengajak Bapak Ibu, ayo ikuti untuk program wakaf menghidupkan Al-Quran. Oke, saya sebenarnya pengen ikutan. Sebentar, Bapak dulu. Ya ntar lagi monyong di samping juga kan gak enak punya saya. Oke, kami mau ikutan, gak punya duit. Mau pakai niat, kami takut. Ya. Kami jujur saja, kami mau ikutan wakaf, tapi kami nggak punya duit. Oh tenang, Bapak Ibu, jangan pernah jadikan duit sebagai alasan utama kita tidak mau beramal. Kenapa Sobi? Kan memang yang namanya sedekah, infak dan wakaf ibadah yang UUD. UUD itu ujung-ujungnya duit. Ada dua alasannya Bu. Boleh banyak yang ngomong. Pertama Pak, yang nggak punya duit itu kita. Tapi pangeran itu maha pemberi rezeki. Ya Bu. Ngapunten. Ayam, tahu ayam? Dari tahun 1 sampai sekarang modal ayam cari rezeki itu cuma 2, patok dan ceker. Ayam nggak kenal koneksi Pak, nggak peduli, nggak ada nepotisme dalam berayam Pak. Betul? Saya tanya, ayam ditetapin apa tidak rezekinya? Bahkan orang tua kita dulu, kamu jam segini masih tidur, rezekinya nanti dipatok. Sampai ada idiom seperti itu Pak dalam rumah tangga kita. Itu dia. Mau yang lebih hebat, cacing. Pernah kita ngaji tentang cacing Pak? Tinggal di bawah tanah yang belum ada PLN. Allah nggak berikan akal, nggak dikasih tangan, nggak dikasih kaki, tapi Allah tetapkan apa tidak rezekinya. Lalu kenapa kita orang Manyar ini diberikan akal untuk berpikir, tangan untuk meminta munajat kepada Allah, kaki untuk ikhtiar, masih takut kehilangan rezeki? Yang pertama, jadi jangan khawatir. Yang nggak punya duit kita, Allah itu maha pemberi rezeki. Yang kedua, dan ini yang terpenting, pagi ini kami dari yayasan tidak mengajak Bapak Ibu untuk tunai. Tapi kalaupun ada yang bisa langsung tunai, kami berucap kepada Allah, alhamdulillahirobbilalamin. Justru lewat keberkahan majelis ilmu dan hari Jumat ini, kami ingin mengajak Bapak Ibu langsung praktek. Praktek apa Sofi? Buktikan sendiri apa yang sudah dijanjikan baginda Nabi dalam hadis. Baginda Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu berasal dari niat dan Allah pasti memberikan apa yang sudah kita niatkan. Dan
Salah. Tidak, dalam Islam itu semuanya semua niat bisa menghasilkan pahala. Contoh, saya niat nanti sholat Jumat di Masjid Al-Muhajirin. Bagus kan niat saya? Bagus. Tapi sampai komat Jumat saya belum keluar dari penginapan saya di Surabaya, maka saya belum mendapatkan pahala dari niat saya, walaupun niat saya. Kok bisa begitu, Syauki? Karena dalam fikih yang mengatur tentang hukum, tepatnya kalau Bapak Ibu mau cari di kitab Iqna, di bab niat itu sangat jelas. Niat yang ada pahalanya itu wajib diiringi dengan ikhtiar. Saya niat sholat Jumat di Masjid Al-Muhajirin. Jam 9:30 saya berangkat keluar dari penginapan di Surabaya menuju Masjid Al-Muhajirin. Tapi di tengah jalan tol ban kendaraan saya pecah, yang menyebabkan saya nggak bisa datang untuk sholat subuh, untuk sholat Jumat di Al-Muhajirin. Disinilah saya mendapatkan pahala sholat Jumat berjamaah Al-Muhajirin sebanyak jamaah yang datang sholat Jumat di Al-Muhajirin. Nah, sama. Pada pagi hari ini izinkan kami cuma mengajak Bapak Ibu untuk berniat saja. Ambil pahalanya. Caranya bagaimana, Soki? Caranya mudah. Cukup titipkan 3, nggak perlu tunai. Izinkan kami mencatat nama, nomor telepon, dan niat. Ini niat sunnah muakkadah, ya. Karena banyak kita nih salah dalam beramal, ya. Amal itu wajib pakai ilmu. Ilmu itu wajib diamalkan. Karena Al-Imam Ibn Ruslan dalam makalahnya mengajarkan amal yang tidak didasari dengan ilmu gak akan sampai pahalanya. Ilmu yang tidak diamalkan pun nanti di yaumil hisab akan memintakan pertanggungjawaban kepada yang punya ilmu. Jadi amal wajib dipakai ilmu, ilmu wajib diamalkan. Baik. Banyak dari kita kan, Soki, kalau saya sebutin niatnya nanti jatuhnya riak. Jangan. Kalau takut riak dalam hati saja. Karena ketika Bapak Ibu niat di beda tempat, maka sudah beda juga niatnya itu. Jadi sebutin saja, walaupun cuma dalam hati. Saya niat wakaf Al-Quran ini untuk orang tua saya yang meninggal dunia. Rasa-rasanya ketika beliau masih ada, belum bisa nyenengin. Mudah-mudahan walaupun cuma 1-2 mushaf Al-Quran, Allah senangnya orang tua saya di alam dunia. Sebutin saja. Saya niat Syauki, wakaf ini untuk kesembuhan penyakit. Saya sakit tahunan Syauki. Teringat ada hadis Nabi mengajarkan dawu mardhakum bis-shadaqah. Obati penyakit yang ada di badan kita dengan mengeluarkan harta di jalan Allah. Mudah-mudahan walaupun lewat niat saja Allah sehatin lagi badan saya. Sebutin saya. Atau bahkan untuk hajat dunia. Kan tadi saya bilang orang yang membaca 100 ayat dalam Al-Quran doanya tidak akan pernah tertolak. Tapi kan saya masih belum baca 100 ayat seperti itu. Baginda Nabi itu mengajarkan orang yang membantu orang lain dalam melakukan kebaikan pahalanya sama seperti orang yang melakukan kebaikan itu. Jadi ibu nggak ngaji pun, maaf bukan berarti ngegampangin, enggak demi Allah enggak. Ini lebih bagus kita tetap baca Quran yang kita wakafkan akan dibaca juga. Jadi ketika Quran yang kita wakafkan dibaca dengan rajin Pak, sehari 100 ayat minimal, maka tanpa terasa Allah akan kabulkan semua hajat-hajat. Jadi pagi hari ini kami cukup tinggal 3 saja. Kami izinkan kami mencatat nama dan nomor telepon, lalu niat. Lalu kenaikan kapan saja? Kapan saja silakan kenaikan. Ketika Allah sudah kasih kita keluasan rezeki. Nah, Syauki, ini ada sedikit pertanyaan. Apa? Kalau
sekalian Syauqi, karena saya tahu dapat kabar bahwa jumlah penduduk Islam di Indonesia itu lebih dari 200 juta jiwa dan mushaf pasti masih banyak kekurangan. Makanya saya mau ambil yang terbesar, tapi bayarnya dicicil, boleh apa tidak? Sangat bagus. Yang terpenting dalam beramal, jangan yang menyusahkan dan memberatkan. Cari yang nyaman, mau cicilannya bulanan kah, mau cicilannya pekanan kah, silakan ambil yang paling mudah kita untuk beramal. Bahkan, Syauqi, saya mau ambil banyak, tapi atas nama keluarga besar. Saya punya keluarga besar sekali. Kalau mengambil banyak sendiri berat, tapi kalau beramai-ramai kan lebih ringan. Boleh apa tidak, Syauqi? Malah hebat. Kenapa? Karena percayalah Bapak Ibu akan dapat pahala tambahan sebagai fastabiqul khairat. Bagaimanapun caranya, yang penting jadikan diri kita pagi hari ini sebagai orang-orang yang menghidupkan Al-Quran. Bagaimana proses yang tadi disampaikan oleh bapak saya, Pak Hussein, saya izin istirahat sebentar, tapi saya minta maaf, tolong jangan bubar dulu. Kenapa? Ada dua alasan. Pertama, program pagi ini program wakaf, maka nanti di akhir acara kita akan melakukan akad wakaf secara jamaah. Yang kedua, jangan biasakan kita pulang sebelum ditutup sama doa. Kenapa, Syauqi? Karena demi Allah, keberkahan satu majelis itu bukan saat pencerahan bukan, demi Allah. Tapi keberkahan satu majelis itu ada saat pembacaan doa itu sendiri. Jangan sampai kita sudah menanti dari habis subuh, begitu akhirnya kita nggak dapat apa-apa. Bagaimana sekali lagi, kalau bukan kita mau siapa lagi? Kalau bukan sekarang, mau kapan lagi kita menghidupkan? Hari ini bersama Yayasan Badan Wakaf Al-Quran secara jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para pewakaf Al-Quran, para keluarga Allah dan para calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami atas nama dari Yayasan Badan Wakaf Al-Quran menerima niat wakaf Al-Quran yang Bapak Ibu titipkan kepada kami. Semoga lewat keberkahan dari niat wakaf Al-Quran pagi hari ini, yang apabila pahala niatnya ditujukan untuk orang tuanya, keluarganya, suaminya, istrinya, anaknya yang terlebih dahulu mendahulukannya, semoga lewat keberkahan Al-Quran Allah ampuni semua dosa beliau-beliau, Allah lapangkan alam kubur beliau-beliau, dan lewat keberkahan Quran Allah jadikan alam kubur beliau-beliau sebagai taman dari taman surga. Yang kedua, apabila niat wakaf pagi hari ini dikhususkan sebagai kesembuhan penyakit, baik buat dirinya, orang tuanya, keluarganya, suaminya, istrinya, anaknya, Allah yang menjanjikan dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Sungguh kami turunkan Al-Quran ke dunia ini sebagai penyembuh, yang penyembuh penyakit zahir, lebih-lebih penyembuh penyakit batin. Semoga lewat keberkahan wakaf Al-Quran pada pagi hari ini sebagai asbab apabila ada para pewakaf yang sedang sakit, Allah angkat segala penyakitnya, Allah sehatkan kembali jasmaninya. Lewat keberkahan Quran Allah kumpulkan lagi di tengah-tengah keluarga tanpa kurang satu apapun. Yang ketiga, apabila niat wakaf pada pagi hari ini dikhususkan sebagai hajat dunia, apapun hajatnya itu, karena tadi saya sebutkan dan saya ulang lagi, baginda Nabi sendiri menjanjikan orang yang membaca 100 ayat dalam Al-Quran, doanya mustahil tertolak dari sisi Allah. Semoga lewat keberkahan wakaf Al-Quran Bapak Ibu nanti yang dibaca oleh para penerima-penerima wakafnya sebagai asbab apabila ada para pewakaf yang punya hajat, Allah percepat terkabul hajatnya,
Allah gampangkan segala urusannya, Allah luaskan jalan rezekinya, Allah mudahkan arah usahanya. Lewat keberkahan Al-Quran Allah jadikan anak keturunan perat wakaf, anak keturunan yang soleh dan soleha. Serta lewat keberkahan Al-Quran Allah jadikan rumah tangga para pewakaf sebagai rumah tangga yang membawa berkah dunia sampai akhirat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين. Bapak Ibu, sekali lagi saya mohon ketika Bapak Ibu nanti mendengar ucapan kami sampai di kalimat hajatuna ilaika katsir sebanyak 3 kali, tolong silakan sebutkan semua hajatnya masing-masing. Semua hajatnya. Semoga lewat keberkahan sedekah di pagi hari, keberkahan dari niat Al-Quran yang Bapak Ibu wakafkan, keberkahan dari duduk di majelis ilmu, serta keberkahan dari yang membawa berkah itu sendiri. Baginda Rasulullah SAW sebagai asbab apabila ada seperti yang kita yakini bahwa Allah pasti akan kabulkan semua hajat-hajat kita yang terbaik dalam pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi di kalimat hajatuna ilaika katsir sebanyak 3 kali, silakan sebutkan masing-masing hajatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma ya da'imal fadli 'alal bariyah, ya basital yadaini bil 'afiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, shalli 'ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ighfir lana ya dzal 'ula fi hadhihi al-'ashiyah. Allahumma bi mu'jizatil Qur'an wa bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil majlis fi hadha as-sabah iftah lana abwabal khair wa abwabal barakati wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwah wa abwabal sihhati wa abwabal salamah wa abwabal afiyati wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa 'adzabil akhirah wasrif 'anna bihaqqil Qur'anil 'azim wa nabiyyikal karim syarrad dunya wa 'adzabil akhirah. Ghafarallahu lana wa lahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya man aqarra lahu bil 'ubudiyyah kullu ma'bud, ya man yahmaduhu kullu mahmud, ya man yafza'u ilayhi kullu majhud, ya man yatlub minhu kullu maqsud, ya man huwa liman da'ahu da'iman maqsud. Allahumma inna nas'aluka maghfiratan tas'u biha sudurana wa tarfa'u biha dhikruna wa tuyassiru biha umurana wa tanzahu biha fikruna wa tuqaddisu biha sirruna wa takshifu biha dhurruna wa tarfa'u biha qudratuna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayan wa tafsir, hajatuna ilaika katsir, hajatuna ilaika katsir, hajatuna ilaika katsir ya Allah. Ya Allah, ya Allah,
Allahumma ya Rabbana wa anta alimun biha wa basir. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu man yakhafu minka wa nakhafu mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi man yakhafu minka najjina mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin uhrusna bi'ainika allati la tanam wa qutna bi'anafika allati la yuram warhamna bi qudratika alaina fala tuhlikuna wa anta thiqatuna wa rajauna. Rabbana lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat istajib minna da'awat bi wasilatil mustafa rahmat. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma barik li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma aslih quluba ummati sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna warzuqna tilawatahu al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Bapak Ibu, walaupun masih ada dua tentang anak, insya Allah saya percaya nanti guru-guru saya di sini yang akan menyambung materi pengajian pagi hari ini, atau kalau Allah kasih saya kejodohan lagi, saya bisa hadir di Masjid Al-Muhajirin lagi meneruskan materi yang dua itu lagi. Kepada Allah saya banyak beristighfar dan berdoa atas segala ucapan maupun tingkah laku saya yang kurang baik di hadapan Bapak Ibu. Mohon didoakan ridho dan ridho maaf yang sebesar-besarnya. Hadana wa iyyakum minal ajma'in. Usikum wa nafsi billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.